Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten detail kecil. Dan kali ini, gue bakal ngasih tahu ke kalian beberapa detail, referensi, easter egg, dan parodi yang ada di dalam anime Bocchi The Rock. Gue udah nonton anime ini lebih dari 4 kali, dan sayangnya, gue hanya bisa nemu sebagian referensi yang ada di dalam anime ini. Gue bahkan udah menyelam sampai ke situs jual beli album Jepang untuk nyari referensi poster yang muncul di anime ini. Tapi tetap aja masih tidak ketemu. So, ini dia beberapa detail yang berhasil gue temukan. Pertama-tama, mari kita mulai dari detail yang paling gampang. Buat yang nggak tahu, autor Bocchi The Rock yaitu Aki Hamaji adalah fans berat dari band Asian Kung Fu Generation atau sering disebut sebagai Ajikan. Saking ngefansnya, bahkan karakter utama di Bocchi The Rock mengambil nama dari member band Ajikan, yaitu Ryo Yamada mengambil nama Takahiro Yamada yang adalah basisnya Ajikan, dan Ikuyo Kita mengambil nama Kensuke Kita yang adalah gitarisnya Ajikan. Sementara Bocchi yaitu Hitori Goto mengambil nama vokalisnya yaitu Masafumi Goto, dan Nijika Ijichi mengambil nama drummer Ajikan yaitu Kiyoshi Ijichi. Bukan cuma itu, semua judul episode anime Bocchi The Rock mengambil inspirasi dari judul lagunya Ajikan, kecuali episode ke-8-nya. Gue pengen sebutin satu persatu, tapi bakal kepanjangan, soalnya detailnya Bocchi masih ada banyak banget, jadi gue skip aja. Oke, sekarang kita lanjut ke detail yang ada di openingnya. Opening Bocchi The Rock mempunyai 2 easter egg, yaitu ikan kaleng dan Bocchi Godzilla. Sebelum gue beritahu referensi dari kedua scene tadi, kita harus sama-sama sepakat kalau hampir semua scene yang muncul di Bocchi The Rock hampir pasti mengambil referensi, terutama jika referensi itu berhubungan dengan band rock Jepang. Nah, scene ikan kaleng yang ada di opening diambil dari musik video band Hachiju Hachikasho Junrei dengan judul lagu Butsumetsu Trisna, dan gambar kalengnya bisa kita temukan di menit 226. Lalu kalau Bocchi Godzilla, scene ini tentu saja merefer ke sosok monster Bocchi yang muncul di episode 4. Tapi ada kemungkinan model Godzilla-nya mengambil referensi dari musik video Synchronysia yang dinyanyikan oleh band Polkadot Stingray, dan Godzilla-nya bisa kita temukan di menit 220. Sekarang mari kita masuk ke episode 1. Di awal episode, kita diberitahu kalau Bocchi mulai belajar bermain gitar dengan membaca buku. Lalu 3 tahun pun berlalu dan sekarang Bocchi sudah sangat jago bermain gitar. Nah, kalau kalian perhatikan, setelah opening di episode pertama, kita sempat diperlihatkan kumpulan buku yang Bocchi miliki. Dan buku yang paling depan adalah buku pertama yang Bocchi baca ketika belajar bermain gitar. Scene pun berpindah, dan kali ini Bocchi pergi ke sekolah sambil membawa souvenir band miliknya. Dari semua itu, souvenir yang paling mencolok adalah pin yang tertempel di kantongnya Bocchi. Nah, tulisan di pin itu merupakan plesetan dari nama-nama band Jepang, yaitu Super Fever yang merefer ke band Super Beaver, Creep Pipe yang merefer ke band Creep Hype, dan Zero Magnons merefer ke band Cro-Magnons. Lalu ketika Bocchi sampai di dalam kelas, dia segera membaca majalah dengan tulisan Rock Japon di bagian atas dan tulisan NAM di bagian bawah. Nah, sosok yang ada di cover majalah ini adalah grup rock asal Jepang yang beranggotakan 3 orang, yaitu Back Number. Setelah dari sekolah, secara ajaib Bocchi bertemu dengan Nijika, dan dia pun diajak untuk pergi ke Starry. Nah, ini dia bagian yang paling bikin gua pusing. Di dalam Starry terdapat banyak banget poster yang berhubungan dengan band rock Jepang. Dan dari semua itu, gua hanya berhasil nemu referensi dari beberapa poster. Karena gambar poster di episode 2 lebih jernih, gua bakalan pakai gambar dari episode 2. Pertama, di dekat tangga, terdapat poster ayam dengan tulisan Koke Rock. Kemungkinan poster ini adalah parodi dari nama band One Ok Rock, atau mungkin juga adalah parodi dari nama band Sake Rock. Kedua, di sebelah kanan atas poster Koke Rock, terdapat poster dengan gambar beberapa orang yang sedang berada di taman. Poster ini adalah parodi dari album band asal Islandia yaitu Sigur Rós. Ketiga, di bagian atas kepalanya Bocchi, terdapat poster dengan tulisan Champ of Human yang merupakan parodi dari grup band Bum of Chicken. Dan keempat, di atas kepalanya Nijika, terdapat poster bertuliskan Black dan juga Use, yang mana ini adalah parodi dari grup band Yuzu. Lanjut ke episode 2, di episode ini kita diperlihatkan band pria yang lagi tampil di Starry, dan mereka memperkenalkan diri sebagai Alexandrism, yang mana nama grup band ini merefer ke band Jepang bernama Alexandros. Masuk ke episode 3, di awal episode, Bocchi merasa kalau dirinya telah berkembang, dan dia bukan lagi seorang introvert. Lalu kita diperlihatkan scene di mana Bocchi sedang memegang gitar, dan di sekitarnya terdapat lobster, perempuan berbaju renang, dan laki-laki berkacamata. Scene ini merupakan parodi dari musik videonya Ajikan yang berjudul Kimi no Machimade atau To Your Town. Lanjut ke scene berikutnya, ketika Bocchi berada di dalam kelas, teman sekelasnya ngomong kalau lagunya Backwims akhirnya ada di layanan musik. Untuk detail yang ini, gua rasa kalian sudah pasti tahu kalau nama Backwims merefer ke band Red Wimps. Tapi ada juga kemungkinan kalau kata Back di Backwims merefer ke band Back On. Setelah itu, kita diperlihatkan Bocchi yang lagi makan sendirian, dan dia pun berhayal sedang berada di Stone Station, sambil diwawancarai oleh seseorang dengan kacamata hitam.
Nah, acara yang Bocchi bayangkan adalah parodi dari TV show Jepang bernama Music Station, dan orang berkacamata hitam merefer ke pembawa acara Music Station, yaitu Tamori-san. Buat yang sering nonton anime Gintama, pasti tidak asing dengan sosok Tamori-san, karena orang ini sudah muncul berkali-kali di anime Gintama. Di episode ini juga, Bocchi ingin mengajak kita bergabung dengan bandnya, lalu ketika Bocchi ketahuan, dia pun segera berlari menjauh. Nah, scene Bocchi yang lari di sini merupakan referensi dari anime FLCL atau Fooly Cooly, tepatnya di episode 3 ketika Haruko dikejar monster. Masuk ke pertengahan episode, di sini Bocchi lagi-lagi kena mental dan dia ingin segera menamatkan anime Bocchi The Rock. Lalu kita diperlihatkan gambar Bocchi beserta teman-temannya dan di bawahnya tertulis ilustrasi by Aki Hamaji. Seperti yang sudah gue sebutkan di awal, Aki Hamaji adalah nama autor Bocchi The Rock dan ilustrasi yang muncul di sini adalah art style yang dipakai di versi manga Bocchi The Rock. Lalu di bagian akhir episode, kita diberitahu kalau Ryo membeli kontrabas miliknya kita, dan hal ini ngebuat Ryo kehabisan uang sehingga dia terpaksa harus makan rumput. Ryo kemudian datang ke studio dan ternyata dia beneran makan rumput. Nah, kalau kalian perhatikan tangannya Ryo, di sini dia terlihat sedang memegang buku yang berjudul Cara Memakan Rumput. Jadi bisa dibilang kalau Ryo beneran serius ingin makan rumput, sampai-sampai dia beli buku tutorial cara untuk makan rumput. Masuk episode 4, di awal episode kita diperlihatkan Bocchi yang sedang sibuk membuat tanda tangannya. Lalu di sini kita pun diberitahu nama adiknya Bocchi, yaitu Futari. Nah, nama asli Bocchi adalah Hitori Goto, dan kata Hitori berarti sendiri. Sementara nama adiknya Bocchi, yaitu Futari, berarti berdua. Nah, kalau kalian sadar, rambutnya Bocchi mempunyai satu tonjolan atau ahoge, sementara adiknya mempunyai dua ahoge. Sama seperti namanya Bocchi yang berarti sendiri, dan adiknya yang berarti berdua. Scene berikutnya memperlihatkan Bocchi yang sedang memikirkan lirik untuk lagu band mereka, dan kita diperlihatkan Bocchi yang sedang menulis di dalam lemarinya. Nah, di episode ini akhirnya kita bisa melihat dengan jelas beberapa poster yang ada di dalam lemarinya Bocchi. Poster yang paling kanan adalah parodi dari poster band Kanabun untuk lagu mereka yang berjudul Full Drive. Lalu di sebelah kiri atas, kalau di scene yang berbeda, bisa kita lihat kalau di poster itu terdapat gambar orang dengan baju orange, yang mana poster ini kemungkinan adalah parodi dari cover album Kanabun yang berjudul Origin. Di scene yang sama juga bisa kita lihat kalau di sebelah kiri Bocchi terdapat poster dengan gambar orang yang membawa tumpukan kotak. Poster ini juga adalah parodi dari cover CD-nya Kanabun yang berjudul Nandemo Nedari. Balik ke scene sebelumnya, di bagian bawah poster Origin, terdapat poster 5 orang bertopeng kelinci dengan tulisan No Rabbit No Life. Poster ini adalah parodi dari band bernama Man with a Mission, yang mana seluruh anggota bandnya menggunakan topeng serigala. Dan slogan No Rabbit No Life merupakan plesetan dari slogan No Music No Life miliknya Tower Records. Dan poster yang paling kiri bisa kita lihat lebih jelas di episode 5. Poster ini memperlihatkan 4 orang yang sedang duduk dan salah satunya menggunakan topi. Nah, kalau dilihat dari model topinya, 4 orang ini mengingatkan gua dengan band Red Wimps, yang mana vokalisnya juga sering terlihat menggunakan topi yang serupa. Lalu, pindah ke scene berikutnya. Ketika Bocchi dan anggota bandnya sedang berada di luar untuk foto-foto, kita menyarankan agar mereka melompat ketika sedang difoto. Lalu Ryo ngomong kalau anime yang karakternya melompat di opening adalah anime yang luar biasa. Nah, kalau kalian baca versi manga Bocchi The Rock, ketika nyeritain bagian ini, yaitu di chapter 7, kita diperlihatkan Bocchi yang sedang melompat, dan pose mereka merefer ke lompatan yang ada di opening K-On! Dengan kata lain, anime yang Ryo maksud di bagian ini adalah K-On! Dan kalau kalian sadar, opening anime Bocchi The Rock juga menampilkan scene lompat. Jadi secara tidak langsung, Ryo ingin ngomong kalau animenya mereka juga adalah anime yang luar biasa. Satu lagi, kalian mungkin sering nemu scene lompatan yang serupa di berbagai anime. Ini karena lompatan yang Ryo maksud disebut sebagai Kirara Jump, di mana kebanyakan anime yang berasal dari majalah Manga Times Kirara selalu mempunyai scene lompatan serupa. Selain itu, di episode ini juga Bocchi ingin konsultasi ke Ryo mengenai lirik yang telah dia buat, makanya Bocchi tidak lupa membawa buku catatannya. Nah, kalau kalian sadar, Bocchi ternyata sudah langsung menaruh tanda tangannya di sampul buku catatannya, padahal Bocchi baru saja berlatih ngebuat tanda tangannya di awal episode ini. Di episode ini juga ada scene yang dianggap sebagai referensi Cyberpunk Edge Runner, yaitu ketika tubuhnya Bocchi mulai nge-glitch. Lanjut ke episode 6, di awal episode kita diberitahu kalau nama anjingnya Bocchi adalah Jimmy Hen, yang mana kalau di Jepang nama Jimmy Hen merefer ke gitaris bernama Jimi Hendrix. Kemudian kita diperlihatkan Bocchi yang lagi galau di pinggir jalan karena dia kesulitan untuk menjual tiket. Lalu ketika ditanya mengenai tiket, Bocchi kebingungan harus menjawab apa, dan kita pun diperlihatkan gambar ini. Nah, scene ini mengambil referensi dari musik video band Sakak Nation yang berjudul Shin Takarajima. Tidak lama kemudian, Bocchi malah bertemu dengan perempuan tukang mabuk bernama Kikuri Hiroi. Lalu Hiroi menjelaskan mengenai siklus kebahagiaan versi dirinya, dan kita diperlihatkan gambar ini. Nah, gambar yang muncul di belakangnya Hiroi adalah parodi dari gambar siklus ketergantungan yang sempat viral di Jepang. Masuk ke pertengahan episode, di bagian ini Bocchi dan Hiroi ingin tampil di pinggir jalan. Lalu Hiroi menghubungi kenalannya untuk datang membawa perlengkapan.
Nah, kalau kalian sadar, ketika menelpon temannya, ternyata layar HP-nya Hiroi retak. Hal ini tentu sangat masuk akal kalau kita mempertimbangkan sifatnya Hiroi yang memang suka mabok dan dia pasti sering menjatuhkan HP-nya. Lanjut ke episode 7. Di episode ini, Nijika dan Kita datang ke rumahnya Bocchi untuk ngebuat desain seragam band mereka. Lalu Kita menunjukkan desain bajunya yang terinspirasi dari festival olahraga. Mendengar kata festival olahraga, Bocchi pun mulai masuk ke mode berhayalnya dan dia membayangkan dirinya yang dibakar oleh banyak orang. Nah, art style yang digunakan ketika Bocchi berhayal sepertinya terinspirasi dari anime jadul Hokuto no Ken. Bahkan rasio layarnya berubah menjadi 4:3 untuk menyesuaikan dengan rasio layar anime jadul. Setelah itu, Nijika kepengen mengganti bajunya Bocchi, dan ketika poninya diangkat, Bocchi malah berubah menjadi debu dan muncul musik ini. Ini adalah parodi dari musik yang dipakai di ending anime Nausicaa. Lanjut ke episode 8. Episode ini bercerita mengenai bandnya Bocchi yang akan tampil di Starry. Nah, kalau kalian perhatikan tiket yang Bocchi pegang di awal episode 6, di sini tertulis kalau Starry akan dibuka pukul 18.00 dan konsernya akan dimulai pukul 18.30. Tapi, kalau kalian perhatikan jam ketika bandnya Bocchi akan tampil, di sini jamnya menunjukkan pukul 18.34. Ini berarti konsernya Bocchi terlambat 4 menit dari jadwal awal. Lalu, setelah acaranya selesai, mereka pun merayakan keberhasilan acara tadi dengan makan-makan. Dan ketika mereka ingin memuji Bocchi, ternyata Bocchi sangat kelelahan dan kita diperlihatkan scene ini. Nah, scene Bocchi di sini merupakan perpaduan dari dua anime, yaitu parodi dari scene ending Ashita no Joe dan parodi dari scene Omedeto di anime Evangelion. Masuk episode 9, di awal episode, kita diperlihatkan Bocchi yang lagi tiduran di kamarnya sambil menggunakan baju dengan tulisan No More Gakko, yang berarti tidak ada lagi sekolah. Detail ini terhubung ke episode 8, di mana Bocchi ngomong kalau salah satu impiannya adalah menjadi terkenal sehingga dia bisa putus sekolah. Di bagian ini juga, gue menyadari sebuah kesalahan. Di menit 241, bisa kita lihat kalau ada kipas di sebelahnya Bocchi, tapi ketika scene berpindah di menit 246, kipasnya malah menghilang. Pindah ke bagian akhir episode, di sini Bocchi sedang jalan bareng teman-temannya, dan secara tiba-tiba Bocchi malah diserang oleh kerumunan gagak. Lalu setelah itu, kita diperlihatkan Bocchi yang tergeletak, yang mana scene ini merefer ke anime Dragon Ball, yaitu momen ketika Yamcha mati. Pindah ke episode 10. Di episode ini, Bocchi ingin mendaftarkan bandnya di festival budaya, tapi Bocchi malah pingsan dan dia terbangun di dalam UKS. Nah, ketika Bocchi sadar, dia menyebut kalimat plafon yang asing, yang mana scene ini lagi-lagi merefer ke anime Evangelion. Setelah keluar dari UKS, Bocchi bertemu lagi dengan Kita, dan Kita ngomong kalau dia telah menyerahkan lembar pendaftaran untuk festival budaya. Mendengar hal itu, Bocchi pun panik dan dia mengeluarkan ekspresi ini. Ini adalah ekspresi yang diambil dari lukisan terkenal yang berjudul The Scream. Scene pun berpindah, dan kali ini kita diperlihatkan Bocchi yang pergi ke tempatnya Hiroi, dan mereka bertemu dengan karakter bernama Eliza. Eliza ngomong kalau dia datang ke Jepang agar bisa menghadiri Comiket, lalu dia mengeluarkan gantungan kuncinya. Nah, karakter yang ada di gantungan kuncinya Eliza adalah Minagi Hiyori dan juga Minagi Koharu dari anime Slow Loop. Buat yang nggak tahu, bandnya Bocchi sempat muncul di episode 10 anime Slow Loop, dan hal ini pun dibalas di episode 10 anime Bocchi The Rock dengan cara menampilkan karakter Slow Loop sebagai gantungan kunci. Lanjut ke episode 11, episode ini dibuka dengan scene Kita yang lagi menjelaskan cara untuk bisa menemukan keberadaan Bocchi. Nah, apa yang kita lakukan saat ini merupakan parodi dari acara dokumenter TV Jepang yang berjudul Darwin ga Kita, Darwin's Amazing Animals. Lalu ketika ditemukan, Bocchi ternyata sedang berada di teras, dan di dekatnya terdapat benda berwarna biru dan kuning yang meleleh. Nah, buat yang nggak sadar, benda yang meleleh itu adalah ikat rambutnya Bocchi. Masuk ke pertengahan episode, di sini kita diperlihatkan Bocchi yang sedang berjaga di depan kafe, dan muncul dua orang karakter preman. Kalau di B-Station, kedua karakter itu disebut Mad Max. Ini karena desain karakter mereka mengambil inspirasi dari desain karakter anime Hokuto no Ken. Dan bisa dibilang kalau Hokuto no Ken adalah anime yang terinspirasi dari film berjudul Mad Max. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja muncul gitar dari dalam mulutnya Bocchi, dan hal ini ngebuat para preman itu langsung mohon ampun. Nah, scene gitar yang keluar dari mulutnya Bocchi merupakan parodi dari kekuatan stand-nya Kira Yoshikage di anime JoJo Part 4, yaitu Bite the Dust. Simpelnya, salah satu efek Bite the Dust adalah mampu meletakkan bom di dalam mata seseorang, sehingga pengaktifan bom ini tidak dapat dibatalkan. Jurus ini bisa dibilang sangat mematikan, makanya para preman itu langsung mohon ampun ketika melihat Bocchi mengeluarkan Bite the Dust.
Setelah dari sini, Bocchi menemui teman-temannya, dan Ryo malah kepikiran untuk memonetisasi tubuhnya Bocchi dengan menampilkan Bocchi berbaju renang di musik video mereka. Nah, di bagian ini, kalau kita perhatikan gambar di sebelah kanan, terdapat gambar perempuan berambut panjang yang menggunakan gaun. Kalau dilihat-lihat, menurut gua, sosok ini sangat mirip dengan karakter She-Hulk ketika sedang menggunakan gaun. Tapi mungkin aja gua salah. Selain itu, Ryo juga kepikiran untuk membungkus Bocchi dengan lakban dan ngebuat Bocchi bermain gitar di atas laut. Nah, scene Bocchi dengan lakban yang bermain gitar di atas laut merefer ke musisi yang disebut TM Revolution atau Takanori Max Revolution. Orang ini mempunyai lagu berjudul Hot Limit yang mana PV musiknya menampilkan TM Revolution sedang bernyanyi di atas pantai sambil menggunakan baju lakban. Dan referensi terakhir di episode ini ada ketika Bocchi berubah menjadi karakter 3D dan dilempar ke tumpukan balok. Scene ini kemungkinan merefer ke trailer game Undertale yang berjudul My Child. Lanjut ke episode 12. Episode ini bercerita tentang bandnya Bocchi yang lagi tampil di festival budaya. Tapi di tengah pertunjukan, ternyata senar gitarnya Bocchi putus. Nah, kalau kalian perhatikan, ketika Bocchi nunduk karena senarnya putus, bisa kita lihat kalau gelas yang Hiroi bawa ternyata berceceran di atas panggung. Sekali lagi, detail ini memperlihatkan betapa berantakannya Hiroi yang adalah seorang pemabuk berat. Tapi berkat hal ini, Bocchi pun kepikiran untuk menggunakan gelasnya Hiroi sebagai cara untuk menanggulangi masalahnya saat ini. Lalu kalau kalian perhatikan, setelah selesai menggunakan gelas itu, Bocchi terlihat meletakkan gelas tersebut di lantai. Dan kalau kalian sadar, Bocchi bahkan menggeser gelas itu dengan kakinya, agar gelas tersebut tidak menghalangi kakinya ketika sedang bermain gitar. Pindah ke scene berikutnya, di sini kita diperlihatkan Bocchi yang lagi meminta maaf karena dia telah merusak gitar ayahnya. Lalu ayahnya mencoba menghibur Bocchi dengan ngomong kalau saat ini ada orang yang menjual gitar hanya untuk dirusak, dan ayahnya menyarankan Bocchi untuk melakukan hal yang serupa. Mendengar perkataan itu, Bocchi hanya bisa terheran dan kita diperlihatkan gambar seseorang dengan gitar yang terbakar. Nah, gambar ini merefer ke kejadian di tahun 1967, di mana gitaris bernama Jimi Hendrix membakar gitarnya ketika sedang konser. Setelah dari sini, Bocchi pun mendapatkan uang hasil nge-YouTube yang akan dia gunakan untuk membeli gitar baru. Merasa uangnya cukup banyak, Bocchi pun berniat untuk berhenti kerja, dan saking semangatnya, Bocchi pun berteriak sambil mengeluarkan cahaya berwarna kuning. Scene ini tentu saja merefer ke perubahan Super Saiyan di anime Dragon Ball. Dan detail terakhir anime Bocchi The Rock ada di musik ending episode ini, yaitu lagu yang digunakan sebagai penutup adalah cover dari lagu miliknya Ajikan yang berjudul Rock and Roll Morning Like Fall on You. Nah, seperti yang sempat gue bilang di awal, kalau semua judul episode Bocchi The Rock diambil dari judul lagunya Ajikan. Dan judul episode ke-12 ini adalah Morning Like Fall on You. Nah, itu tadi semua detail dan juga referensi yang berhasil gue temukan di anime Bocchi The Rock. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan, dan bye-bye!